Wah, gak kerasa ya sudah masuk bulan Ramadan. Bagi umat Islam yang mampu memang diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Namun ada sebagian orang yang belum bisa menjalankan ibadah puasa secara maksimal, khususnya bagi mereka yang mengalami kendala dalam faktor kesehatan. Seperti salah satunya adalah penyakit diabetes atau pasien diabetes. Mereka harus mengatur pola makan dan juga pola konsumsi obat agar tetap sehat. Tapi pertanyaannya, kira-kira bagaimana ya cara mengatur pola makan dan juga konsumsi obat yang teratur agar tetap sehat bagi penderita diabetes? Dan apakah boleh berpuasa juga? Yuk kita cari tahu dalam CNN Health kali ini. Salah seorang yang menderita diabetes adalah Lindawati yang saat ini berusia 51 tahun. Ia baru mengetahui dirinya menderita diabetes tipe 2 1 tahun terakhir. Mas, jadi saya tuh kebanyakan minum yang manis-manis, seperti es teh manis, pokoknya yang manis-manis, minuman manis, makanan manis, itu sering saya konsumsi. Nah, setelah itu tiba-tiba badan saya tuh lemas, pusing, mata gelap gitu, rabun. Terus saya kenapa ya? Mungkin kebanyakan makan manis itu Pak, jadi saya kena diabetes ini. Lindawati pun sempat menjalani rawat inap di rumah sakit selama seminggu untuk menstabilkan gula darahnya. Di momen bulan Ramadan tahun ini, ia berniat menjalani ibadah puasa dengan menjaga pola makan sehat dan mengatur waktu konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Yang penting kita makan teratur, minum obat teratur. Insya Allah kalau kita puasa menjalankan ibadah puasa malah lebih baik mungkin ya. Mudah-mudahan sih lebih baik dan lebih gulanya mungkin lebih turun lagi gitu. Ya, paling kita makan seperti biasa, nasi kurangin minum manis, terus sering makan buah lah yang kalau buah kan boleh karena manisnya alami. Tak hanya Lindawati, kebiasaan mengkonsumsi makanan manis pun dilakukan sebagian dari masyarakat Indonesia. Apalagi di momen buka puasa, kebanyakan orang akan memilih mengkonsumsi makanan atau minuman manis untuk meningkatkan gula darah setelah seharian menahan haus dan lapar. Kebiasaan saya ya dari dulu tuh kalau buka puasa pasti saya minum air putih dulu. Setelah minum air putih, makan kurma lah ya, yang ganjil-ganjil. Tapi saya biasanya satu aja, karena saya udah kepengen buru-buru minum es. Minum es yang manis-manis kan, enaknya gitu, seperti es kelapa, es buah, itu aja sih. Baru nanti makan gorengan. Ya, kita minum yang manis kayak es cendol atau ya sejenis kayak yang manis-manis kayak kurma kayak gitu Pak. Gorengan ya. Kalau sekedar buat pemanis, buat pengganjil sih ya nggak ada masalah ya Mas bagi saya gitu. Masyarakat Indonesia memiliki potensi relatif tinggi dalam diabetes, mengingat konsumsi gula dan pengaturan pola makan yang kurang tepat yang menjadi dasar pemicu penyakit diabetes, bahkan diabetes menjadi penyakit kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Pada akhir tahun 2021, International Diabetes Federation mengkonfirmasi bahwa diabetes merupakan salah satu di antara kegawat daruratan kesehatan global dengan pertumbuhan paling cepat di abad ke-21. Bahkan di Indonesia, dalam Atlas IDF, disebutkan populasi diabetes dewasa yang berusia 20-79 tahun adalah 179.720.500. Jika dihitung dari angka ini, diketahui prevalensi diabetes pada usia 20-79 tahun adalah 10,6%, yang artinya 1 dari 9 orang di Indonesia mengidap diabetes. Sementara itu, dokter penyakit dalam RSEK Permata Hijau, Bramantio Dwi Putra menyatakan, orang dengan diabetes tetap bisa menjalankan puasa, namun harus mawas diri. Pertama adalah harus cek gula sendiri, gula mandiri. Itu penting sekali. Apabila memang dia gula darahnya di bawah 100, sebaiknya jangan berpuasa. Lalu yang kedua adalah kita harus mawas diri tentang gejala klinis. Misalkan pasien-pasien ini, kok saya pusing ya ketika tengah puasa, kok saya lemes, ada gejala tanda-tanda hipoglikemi atau tanda-tanda gula darah rendah. Nah, itu sebaiknya puasanya dihentikan. Ya. Kami menganjurkan untuk membagi dosis, misalkan 50% pada saat sahur, 40% pada saat berbuka puasa, dan 10% pada saat setelah tarawih. Untuk jenis makanan yang direkomendasikan adalah makanan-makanan yang memiliki pelepasan energi secara lambat, misalkan gandum, oat, atau sebagainya.
Bagi penderita diabetes yang ingin melaksanakan puasa Ramadan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lakukan konsultasi dengan dokter ahli untuk mendapatkan rekomendasi obat dan aturan pola makan, minum obat yang tepat selama puasa. Melakukan pengecekan gula darah secara teratur. Hal ini bisa dilakukan 2 hingga 4 kali, yakni pada waktu setelah sahur, selama berpuasa, dan setelah berbuka puasa. Hal ini untuk mencegah hipoglikemia atau penurunan gula darah yang berdampak komplikasi. Jika kadar gula darah kurang dari 70 atau lebih dari 300 mg per desiliter, maka disarankan membatalkan puasa. Melakukan aktivitas olahraga saat berpuasa baik dilakukan, asalkan tidak berlebihan. Salat tarawih dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk olahraga sekaligus beribadah. Selanjutnya, menghindari gorengan, makanan, minuman yang manis, guna menghindari penimbunan lemak yang dapat berimbas meningkatkan kadar gula darah. Pastikan minum air putih yang cukup untuk menghindari dehidrasi selama berpuasa. Dalam menjalani ibadah puasa, penderita diabetes memang harus mawas diri melihat kondisi kesehatan dan kemampuan diri, tidak hanya untuk meraih pahala di bulan suci, namun agar tetap fit menjalankan kewajiban umat muslim untuk berpuasa. Freddy Cahya, Evan Askam, Jakarta.